Datangi Polda Metro Jaya, Ayu Ting Ting cabut laporan ke Kartika Damayanti. Assalamualaikum, halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Ketemu lagi kita di channel Portal Populer yang akan membahas video menarik seputar artis dan selebritis tanah air. Pedangdut Ayu Ting Ting ingin menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan tenang. Untuk itu, janda satu anak itu mendatangi Polda Metro Jaya agar masalahnya dengan Kartika Damayanti, KD, bisa segera. Agar masalahnya dengan Kartika Damayanti, KD, bisa segera selesai. Saat hendak masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemani Sandi Arifin, kuasa hukumnya. Ayu Ting Ting tak mau banyak bicara. Nyelesain masalah, ucap Sandi Arifin, saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Dari situ awak media berasumsi kalau Ayu Ting Ting datang untuk mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik pada Kartika Damayanti. Tak berikan jawaban spesifik, tapi saat ditanyakan, Sandi Arifin tak memberikan jawaban spesifik apakah benar akan melakukan pencabutan perkara atau tidak saat keluar dari gedung Ditreskrimum. Iya, insya Allah, kata Sandi Arifin singkat. Bulan Ramadan. Ayu Ting Ting hanya ingin menyelesaikan masalah itu karena sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Iya mas, doain aja ya, tutup Ayu Ting Ting sambil berjalan masuk ke dalam mobilnya. Laporkan haters. Seperti diberitakan, Ayu Ting Ting melaporkan akun haters @gundik_empang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Agustus tahun 2021. Karena diduga menghina putrinya, Bilqis Humaira Razak. Hingga kini kasus tersebut masih diproses di Polda Metro Jaya. Waktu gencar-gencarnya PPKM level 4 di Jatim pertengahan tahun 2021, tepatnya tanggal 28 Juli, warga Kedung Adem Bojonegoro dikagetkan dengan kemunculan orang tua Ayu Ting Ting di rumah Kartika Damayanti, KD. Ortu Ayu Ting Ting mendatangi rumah salah satu pembuli anak dan cucunya di Bojonegoro. Ternyata Kartika tidak ada di rumah, yang ada hanyalah orang tua dan anaknya. Kedatangan orang tua Ayu Ting Ting disebut telah melibatkan orang tua Kartika yang tidak tahu apa-apa. Terlebih mereka juga sempat berkata dengan nada keras kepada orang tua Kartika. Padahal ayah Kartika sudah meminta maaf berkali-kali. KD merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. KD meninggalkan rumah menjadi TKW sejak tahun 2013 setelah menjadi janda akibat suaminya meninggal karena sakit. KD mempunyai satu anak yang kini telah duduk di bangku SMP kelas 2. Kedatangan mereka mendapat kritikan pedas, karena PPKM level 4 masih diterapkan. Banyak yang tidak menyangka ortu Ayu Ting Ting bisa lolos penyekatan. Umi Kalsum dan Abdul Rojak pun dianggap melanggar peraturan yang ada. Datangnya ortu Ayu Ting Ting ke rumah orang tua KD ini mengundang perhatian warga lain, termasuk Kepala Desa Tondomulo, Yanto. Pas saya datang itu sudah banyak orang. Saya awalnya nggak tahu kalau itu keluarga dari Ayu Ting Ting. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang saya anggap tidak pantas disampaikan, kata Yanto,
Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Dia mengatakan saat bertemu dengan ortu KD mereka meminta nomor ponsel dan alamat di Singapura. Bukan ortu KD yang memberikan secara langsung, namun diberikan oleh anak KD yang berusia 13 tahun. Pihak orang tuanya Ayu Ting Ting juga minta nomor HP dan alamat di Singapura. Sama anaknya Tika diteleponlah ibunya dan dikasih nomornya. Selang setengah jam Tika kirim alamat juga, ujar Yanto. Yanto selaku kepala desa berharap masalah ini bisa segera terselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau nggak bisa ya terserah. Biarkan yang bersangkutan yang mengambil keputusan, tambah Yanto. Kasus yang sempat viral ini mendapat perhatian beberapa pihak. Beberapa orang turut membantu kasus ini. Salah satunya Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi dan Kongres Pemuda Indonesia, KPI, Jatim memberikan advokasi dan pendampingan hukum ke keluarga KD. Yanto menyebut ortu KD Madi, 61, dan Suwarning, 55, shock saat kedatangan orang tua Ayu Ting Ting dan berkali-kali meminta maaf. Bahkan dirinya mengajak ortu Ayu Ting Ting ke Polres Bojonegoro untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ortu Ayu Ting Ting akhirnya melaporkan ke Polres Bojonegoro. Bahkan ortu KD juga mengadukan balik ortu Ayu Ting Ting pada tanggal 9 September tahun 2021 ke Polres Bojonegoro. Mereka mengadukan ayah Rojak dan Umi Kalsum yang diduga telah melakukan penghinaan, pengancaman dan pelecehan terhadap mereka. Saat berkunjung ke rumahnya di Kedung Adem, Bojonegoro pada tanggal 28 Juli tahun 2021 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, Suwarning, Ibu KD sedikit bercerita tentang kejadian yang pada akhirnya membawanya ke kantor polisi. Ya, kejadian saat orang tua Ayu Ting Ting mendatangi rumahnya di Desa Tondomulo, Kedung Adem, Bojonegoro. Perempuan 55 tahun itu tak menyangka, bahkan tak pernah terpikir di benaknya jika dalam hidupnya ia pernah dilabrak dan dicaci maki oleh orang tak dikenal. Orang yang tiba-tiba datang ke rumahnya hingga berujung urusan dengan aparat hukum. Datang-datang marah, nyari Kartika. Kartika tidak di rumah kok dicari. Sudah tak bilangi Kartika ada di Singapura. Ini ibunya ya? Saya jawab iya, cerita Suwarning kepada Detikcom di Polres Bojonegoro, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Suwarning mengatakan saat datang, ayah Rojak dan Umi Kalsum sebelumnya tidak permisi atau memperkenalkan diri. Enggak permisi. Hanya dia bilang anakmu itu siapa kok berani-beraninya menghina anak cucu saya, imbuh Suwarning. Namun Suwarning enggan menyampaikan terkait kalimat apa yang diucapkan orang tua Ayu Ting Ting yang dianggapnya sebagai suatu pelecehan. Ada juga kalimat ancaman yang dilontarkan mereka yang Suwarning juga enggan menyebutkannya. Yang pasti, Suwarning mengaku trauma jika mengingatnya. Sudahlah, nek tak eling-eling malah dadi pikiran terus. Sudahlah, kalau diingat-ingat malah jadi pikiran terus, kata Suwarning terisak sambil mengusap matanya. Sementara 6 bulan kasus ini berjalan, Madi mengaku sudah tak ingin memperpanjang kasus antara keluarganya dengan keluarga Ayu Ting Ting berlarut-larut.
Bahkan meski tengah sakit, ia tetap memaksakan ke Polres demi kasus ini selesai dan berakhir damai. Jadi ini berawal dari itikat baik pihak ATT dan keluarganya. Kita diajak komunikasi oleh PH-nya yang kebetulan saling kenal awalnya, kata penasihat hukum keluarga KD, Edi Prastio, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Dari komunikasi itu, didapat kabar bahwa pihak keluarga Ayu Ting Ting ternyata telah mencabut laporan terhadap KD. Pencabutan ini kemudian dibalas dengan pencabutan balik laporan terhadap orang tua Ayu Ting Ting, yakni Rojak dan Umi Kalsum. Orang tua KD, Madi, berharap kasus saling lapor antara anaknya dengan Ayu Ting Ting ini segera berakhir dengan damai. Ia juga menyebut kedua belah pihak telah saling memaafkan. Kita ini sudah minta maaf, baik anak saya juga sudah. Saya ini orang desa nggak ngerti apa itu medsos. Saya ini juga sakit-sakitan. Ya, yang penting ini segera selesai, tutur Madi. Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi, yang selama ini memberi pendampingan kepada keluarga KD di Bojonegoro, mengapresiasi. Ia berharap kasus saling lapor antara KD dan Ayu Ting Ting berakhir damai. Sejak awal kami berkomitmen membantu keluarga KD, kami memberikan bantuan tim hukum untuk mendampingi keluarga KD. Ya, alhamdulillah kalau akhirnya kasus berujung damai, kata Fauzan. Fauzan mengatakan pendampingan kepada keluarga KD merupakan instruksi Ketum Muhaimin Iskandar. Sebab hal ini merupakan wujud kepedulian dengan rakyat cilik serta orang yang lemah. Dia mengaku sejak awal PKB memang sudah menyarankan agar kasus pencemaran nama baik yang dilakukan KD diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu, ia bersyukur jika kedua pihak telah mencabut laporan. Berkat Gus Muhaimin dalam meletakkan fundamen kebijakan partai, beliau perintahkan kepada kader-kadernya untuk peduli kepada yang lemah. Dari awal saya menyarankan untuk jalur kekeluargaan, mudah-mudahan ke depan hal serupa tidak terjadi lagi, jelas Fauzan. Nah, demikianlah sajian berita kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari channel Portal Populer. Sampai jumpa di lain waktu.